Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kelungkung, Bapak Putu Widiada. Selamat pagi, Bapak Putu Widiada. Selamat pagi, Bapak. Ya, Bapak, bisa diinformasikan kepada pemirsa sejauh ini berapa jumlah pengungsi yang berada di Kabupaten Kelungkung? Baik, terima kasih, Bapak. Sampai saat ini laporan kami terakhir, update data kami jam 12.30 malam, jam 24.30 tadi malam, jumlah pengungsi masuk ke Kabupaten Kelungkung 20.029 jiwa, Pak. Tersebar di posko 127 posko di Kabupaten Kelungkung, di 3 kecamatan. Ya, Bapak, untuk kondisi para pengungsi sampai saat ini seperti apa, Pak? Kondisi pengungsi pada saat ini baik semua, meskipun ada beberapa yang sakit, tapi sudah langsung ditangani oleh pos kesehatan yang ada di Gor Secopuro. Ya, Bapak, untuk titik pengungsian yang ada di Kabupaten Kelungkung sampai saat ini berapa, Pak? Ada di 127 titik, Pak. Ya, bisa disebutkan, Pak? Itu tersebar di Balai Banjar, di Balai Desa, di Balai Pesamuan Pura-Pura gitu, Pak. Bapak, ini terkait dengan logistik, Pak. Bagaimana di sana mengingat bantuan di Gor Secopuro ini? Logistik masih aman sampai minggu ke depan ini, Pak. Minggu ke depan ini masih aman, Pak. Apakah baik donatur-donatur yang datang ke Secopuro masih ada, Pak, untuk memberikan bantuan ataupun untuk menjadi tenaga tukang masak atau apa dan sebagainya di sana, Pak? Baik, jadi untuk donatur masih banyak, Pak. Kalau kita juga sudah sekarang lumayan banyak sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Bali yang begitu peduli dengan anggota saudara-saudara kita dari Karangasem, sehingga semua logistik sekarang kita terpenuhi. Kemarin dari Ibu Kapolri juga bawa beras 6 ton, dari swadaya masyarakat yang lain juga bawa beras, bawa pampers, bawa popok bayi, bawa sabun mandi, sikat, udah semua keperluan sehari-hari masih ada di gudang kami, masih banyak begitu, Pak. Bapak, bisa Bapak sebutkan sedikit berapa jumlah pengungsi disabilitas di sana dan bagaimana untuk penanganannya sendiri, Pak? Baik, jadi untuk yang disabilitas kita sudah siapkan kursi roda, yang membutuhkan kursi roda kita siapkan kursi roda, dan sampai saat ini kerja sama OPD di bawah pimpinan Bapak Bupati sangat baik sekali, di mana semua OPD yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugasnya masing-masing. Sektor kesehatan melaksanakan kesehatan, sektor pendidikan, anak-anak kita mulai hari Senin sudah mulai sekolah, Pak, sesuai dengan tingkat pendidikannya. Nah, Bapak barusan kan bilang anak-anak mulai bersekolah. Mungkin bisa dijabarkan sedikit di mana tempat-tempat sekolah yang akan mungkin dititipkan atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk anak-anak yang sekolah, kebijaksanaan Bapak Bupati, di mana yang terdekat yang mengungsi, misalnya di Dawan ada SMP 1 Dawan, tinggalnya di Dawan Klot, langsung masuk di sekolah sana. Kalau yang ada di Gor Secopuro yang SMP, langsung masuk di SMP 3 yang sekolah terdekat di Secopuro. Kalau yang SMK menyesuaikan, Pak, SMK, SMA itu menyesuaikan, dicarikan sekolah yang terdekat begitu, Pak. Ada catatan sendiri, Pak, untuk siswa-siswa ataupun baik dari SD sampai SMA? Pak, ada sih, Pak. Nanti saya sampaikan, Pak, ya. Kami belum catat itu karena ada di Dinas Pendidikan. Baik, saya tunggu update-nya, Pak. Nah, Bapak, ini terkait dengan rencana kedatangan Bapak Presiden ke beberapa tempat pengungsian yang ada di Karangasem, di Kelungkung, dan di Manggis. Seperti apa persiapan khusus di kondisi Bapak berada sekarang? Bagaimana persiapannya, Pak? Jadi persiapan kita karena sudah ada dari protokol istana kemarin ke Kelungkung, kita sudah siapkan tempatnya dengan baik, dan protokol istana bilang jangan mengada-ngada, tapi kita sudah siapkan sebaik dengan protap yang dibutuhkan oleh protokol istana, Pak. Baik, Bapak, ini mungkin terkait sedikit tentang keadaan dari tempat pengungsian di Secopuro ini sendiri, Pak. Mungkin MCK atau air bersih atau apa gimana, sudah terpenuhi, Pak? Air bersih sudah terpenuhi, Pak. MCK juga terpenuhi karena kemarin di Gor Secopuro ada kurang lebih 13 kamar mandi. Sekarang untuk menambah kamar mandi kita sudah minjam kamar mandi yang ada di SMP 3, Pak. Sebanyak 10 kamar mandi di sana. Baik, Bapak, terakhir mungkin sedikit informasi kepada pemirsa di rumah, baik masyarakat yang ada di Karangasem, biar tidak terkesan menimbulkan kepanikan seperti itu, Pak. Terkait dengan kondisi Gunung Agung yang sudah awas sampai saat ini. Mungkin ada sedikit himbauan atau mungkin bagaimana, Pak? Baik, kami terima kasih. Kami mohon kepada warga masyarakat agar selalu mendengarkan apa yang dikeluarkan oleh
Balai Vulkanologi maupun BMKG tentang keadaan gunung berapi. Jangan mendengarkan berita-berita yang di luar yang tidak jelas, dan masyarakat diharapkan tenang. Kalau memang masyarakat ingin mengungsi, agar dihubungi pos-pos pengungsian, Pak. Karena masih banyak warga kita yang ada di puncak gunung, di daerah-daerah yang rawan bencana masih ada. Kami mohon agar bisa segera turun. Kalau memang tidak punya angkutan, kami dari pemerintah Kabupaten Kelungkung siap untuk menjemput warga saudara-saudara kita yang ada di daerah rawan bencana, Pak. Pak, tambahan sedikit lagi, Pak. Apakah tempat pengungsian yang Bapak berada saat ini masih bisa menampung pengungsi? Untuk maklum, Pak, meskipun GOR Secapura sudah penuh, tapi kami masih menyediakan balai banjar, balai masyarakat yang ada di sekitaran Kota Kelungkung, dan Kalian Banjar Projuru Adat sangat siap sekali untuk menampung para pengungsi di balai banjarnya, Pak. Baik, Bapak Putu Widiado, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas. Dan pemirsa, sekian seputar Bali terkini. Kami akan update terus informasi terkait status awas Gunung Agung sesaat lagi. Salam Indonesia.